Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Sewu atau jamak dikenal dengan makam Penembahan Bodoh adalah sebuah makam kuno yang menjadi sebuah objek wisata religi. Lokasinya ada di Dusun Ngeblak, Wijirejo, Pandak, Bantul, perbatasan antara Kecamatan Panjangan dan Pandak. Makam ini tenar terutama di kalangan umat Islam. Itu tak lepas dari sejarah tokoh ulama di makam ini yang disebut sebagai penyebar agama Islam di Bantul pada masa silam. Saat melihat ke arah masjid, tampak bayangan seorang pria yang diremah cahaya. Nah, itu juru kuncinya. Ditunggu saja nanti juga keluar terang seorang pria yang di pendopo depan masjid sembari menunggu juru kunci keluar. Saya memutuskan berkeliling terlebih dahulu. Di sisi timur makam terdapat sebuah gapura berwarna hijau yang di bagian atasnya terdapat aksara Jawa. Gerakan lebih ke barat terhampar sebuah halaman dengan hiasan lampu warna-warni. Sang juru kunci melangkahkan kaki keluar dari masjid. Saya bergerak mendekatinya. Pria itu mempersilahkan saya menunggu di depan sebuah pintu masuk. Saya hanya sembarani melihat juru kunci tersebut menyampaikan peralatan pengeras suara. Di samping tempat saya duduk ada berderet aneka makanan dengan berbagai bentuk. Maaf ya, saya sambil menyiapkan tahlil, ungkap setelah kembali. Namanya Wahono, usia 60 tahun, sudah 22 tahun ia jadi juru kunci. Kami berbincang di depan sebuah ruangan paling penting di kelompok makam. Di tempat itulah para tamu dan perziarah untuk mengisi buku tamu. Tempat ini dinamakan Makam Sewu menurut cerita Wahono karena luasnya wilayah makam. Apalagi ini bukan makam sebuah kampung atau dusun, melainkan makam umum bagi masyarakat di dua kecamatan, yaitu Panjang dan Pandak. Luasnya sekitar 1 hektar. Saya tiba-tiba teringat dengan bangunan gapura di ujung timur areal ini, tetapi megah dan seakan merupakan jalan utama, padahal sesungguhnya tokoh paling penting di makam ini terletak di sebuah ruangan di atas pendopo. Di sisilah bersemayam seorang tokoh dengan cerita hidup berkelindan antara kerajaan Majapahit, Demak, dan hingga Mataram Islam. Penembahan Bodoh adalah tokoh penyebar agama Islam di Demak. Wahono memulai ceritanya. Narasi ini adalah cerita paling utama tentang sang penembahan dan bisa ditemukan dalam berbagai kata bodoh yang tersemat pada namanya. Berarti bodoh dalam bahasa Indonesia dalam arti sebenar-benarnya. Raden Trenggono
itu nama asli Penembahan Bodoh menurut Wahono. Sekilas nama ini mirip dengan nama Raja Demak ketiga, yakni Sultan Trenggono. Namun Trenggono I ini adalah keturunan keempat dari Brawijaya. Berturut-turut Brawijaya beranak Raden Aryo Damar, lalu Raden Kusen. Beberapa literatur menuliskannya sebagai Raden Husein dan merupakan Adipati Tumenggung. Lalu Adipati Tumenggung II, nama terakhir inilah ayah Trenggono. Terkait nama Terung, ini adalah sebuah kadipaten di bawah Majapahit. Sebagai sumber, daerah ini berada di Kabupaten Sidorejo. Sebagai saudara tiri Raden Patih, menyebut dengan Adipati Terung sebagai saudara tiri Raden Patah dari pihak ibu. Kelak Adipati Terung memiliki bergabung dengan kelompok Islam di Demak Binathara yang menyerang Majapahit di sangkala kerajaan itu. Apa pula cerita bahwa Adipati Terung merupakan leluhur Pangeran Paking, raja terakhir di Surabaya. Walaupun mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang meyakinkan soal itu. Membuka kisah lebih jauh, Wahono berkisah tentang Putri Tirman yang menjadi istri Raden Aryo Damar. Ia adalah seorang putri dari asal Cina bernama Darak Patak dan semula hendak dipinang Aryo Damar, namun belakangan dipersunting Brawijaya. Kelak Dharmapatih diusir oleh Brawijaya dalam keadaan hamil dan dimiliki oleh Aryo Damar. Kisah ini sangat mirip dengan penggambaran Sindhumata dalam novel Putri Cina. Akan Dharmapatih itu kelak diberi nama Raden Kasan. Sementara dari hasil pernikahan keduanya muncul anak bernama Raden Kusen, kelak dari Trenggono. Trenggono meninggalkan beberapa tempat sebagai bukti betapa nama ini punya peran dalam syiar Islam. Beliau membangun masjid di daerah Kauman Pendek dan di Nanggulan Kulon Progo. Terkait dengan penyambutan Bodoh, Wahono menjelaskan bahwa nama itu secara tidak langsung datang dari Sunan Kalijogo. Semua bermula dari kehebohan Trenggono tak kala mengira akan ada serangan Portugis ke Prancis selatan Yogyakarta. Ini dikarenakan Trenggono mengira suara ombak pantai selatan sebagai suara menerima dari kapal Portugis. Alhasil ia mendirikan pos penjagaan di pesisir selatan dan berubah dimarahi Sunan Kalijaga. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.